Bupati Pamekasan, Badrut Tamam, kembali memperluas tempat tangguh bencana sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19. Kali ini Pemkab Pamekasan meresmikan pedagang kaki lima tangguh bencana atau yang disingkat Gang Tanah dan komunitas tangguh bencana atau Montana di eks lahan RSUD Jalan Kesehatan. Detail informasinya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Kuswanto. Halo rekan dia, selamat siang bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Iya, Kuswanto, bisa Anda informasikan apa sebenarnya tujuan Pemkab Pamekasan ini yang tadi diinformasikan bahwa telah meresmikan Gang Tanah dan juga Montana? Baik, terima kasih rekan dia. Jadi Pemkab Pamekasan kemarin sudah meresmikan pedagang kaki lima tangguh bencana dan juga komunitas tangguh bencana. Ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi para pedagang kaki lima dan juga para komunitas sepak bola ya. Jadi komunitas yang diresmikannya adalah komunitas sepak bola supporter Madura United, yaitu Taretan TB. Pemkab Pamekasan ingin memberikan perlindungan kepada mereka agar tidak terpapar vaksinasi COVID-19. Nah, kemarin itu saat Pemkab Pamekasan yang dihadiri langsung oleh Bupati Pamekasan ketika meresmikan langsung pedagang kaki lima tangguh bencana dan juga komunitas tangguh bencana juga dilakukan vaksinasi ya. Ini juga dilakukan, kenapa diresmikan sebagai Gang Tanah dan Montana, jadi ini juga sebagai strategi Pemkab Pamekasan agar mempercepat mencapai vaksinasi sehingga terbentuknya herd immunity di masyarakat. Karena dalam waktu dekat rekan Dea, Pemkab Pamekasan akan melaksanakan yang namanya MTQ ke-29 Jawa Timur yang tuan rumahnya adalah Kabupaten Pamekasan. Sehingga vaksinasi ini sangat dikebut menyasar berbagai kalangan. Nah, sebelum diresmikan pedagang kaki lima tangguh bencana dan juga komunitas tangguh bencana, Pemkab Pamekasan juga telah meresmikan yang namanya Masjid Tangguh Bencana, Pondok Pesantren Tangguh Bencana, terus Santri Tangguh Bencana, dan juga Pasar Tangguh Bencana. Jadi semuanya sudah diresmikan menjadi tempat-tempat yang tangguh dari bencana COVID-19. Begitu rekan Dea. Ya, setelah diperluas kembali ya tempat-tempat tangguh bencana ini seperti tadi juga menjadi pedagang kaki lima tangguh bencana dan juga komunitas tangguh bencana. Nah, berarti PKL ini harus melakukan apa sebelum berjualan? Baik rekan Dea. Nah, sejak pandemi COVID-19 melanda di Kabupaten Pamekasan ya, PKL Pamekasan itu pada tahun sekitar 8 bulanan ya, sekitar 8 bulanan lebih, para PKL ini tidak diperbolehkan berjualan rekan Dea. Yang mulanya mereka bisa berjualan di area pinggir jalan, jadi selama 8 bulan sebelumnya mereka tidak diperbolehkan karena pandemi COVID-19 di Madura, khususnya di Pamekasan lagi melonjak saat itu. Nah, saat ini kan Pamekasan sudah memasuki level 1 ya, PPKM level 1. Sehingga pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam waktu dekat juga akan merencanakan membuka tempat Car Free Day yang sebelumnya sudah ditutup dan juga akan membuka sentra PKL dalam waktu dekat. Namun, syarat yang harus dipenuhi oleh para pedagang kaki lima, mereka harus selesai melakukan vaksinasi. Kenapa demikian? Karena Pemkab Pamekasan ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai kalangan. Nah, selain itu, di tempat sentra PKL ini dan juga di Car Free Day ini nantinya, ketika akan dibuka kembali, artinya dibuka kembali untuk berjualan dan boleh dikunjungi oleh banyak orang begitu, akan diletakkan yang namanya tempat sensor khusus, yaitu barcode, di mana di situ akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga bagi para pedagang yang ingin berjualan di sentra PKL, baik juga di tempat Car Free Day, mereka harus sudah melakukan yang namanya vaksinasi dan sudah melewati yang namanya barcode dari Peduli Lindungi itu. Berikut juga dengan para pengunjung yang akan menikmati makanan di CFD ataupun yang akan menikmati makanan di sentra PKL ini yang akan dibuka dalam waktu dekat. Begitu rekan Dea. Nah, selain itu rekan Dea, sebelum para pedagang kaki lima juga memasuki tempat sentra PKL dan juga Car Free Day ini, mereka juga diwajibkan memakai masker dan juga wajib melewati bilik disinfektan. Selain itu juga akan disemprot tangannya menggunakan hand sanitizer yang di sana juga sudah dijaga oleh para petugas, yaitu petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD dan juga dari Dinas Kesehatan. Begitu rekan Dea. Ya, lalu harapannya sendiri dari Pemkab ini setelah meresmikan Gang Tanah dan Montana di Pamekasan sendiri, apa, Kuswanto? Jadi Bupati Pamekasan mengharapkan setelah diresmikannya Gang Tanah dan Montana dan juga sebelum-sebelumnya Pastana dan Mastana dan segala macamnya itu, Pemkab Pamekasan ingin segera menekan laju penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat di Pamekasan ini bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, ketika aktivitas masyarakat sudah kembali
melakukan aktivitas seperti biasanya, otomatis ekonomi juga akan bangkit. Nah, ini juga strategi dari Pemkab Pamekasan juga, rekan Dea. Kenapa vaksinasi ini juga dipercepat dari semua kalangan? Karena Pemkab Pamekasan ingin kembali membangkitkan ekonomi. Karena juga dalam waktu dekat ini kan akan dilaksanakan MTQ ya, sehingga PKL dan juga sektor-sektor IKM dan UMKM yang ingin berjualan kembali itu akan diberikan wadah supaya mereka juga bisa menikmati momen suasana MTQ yang tuan rumahnya adalah Pamekasan, karena sudah sejak 50 tahun nih Pamekasan belum jadi tuan rumah MTQ, sehingga percepatan vaksinasi ini segera dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan supaya masyarakat itu bisa tercapai herd immunity atau kekebalan tubuh. Begitu rekan Dea. Oke, dan Tribuners tadi juga rekan jurnalis kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Bupati Pamekasan, Badrul Tamam. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Saya mau bercerita sedikit tentang COVID atau Corona. Di bulan Juni, Juli, Agustus, di sekitar rumah kita ada banyak pengumuman berita duka. Ada nggak? Dijawab dengan tegas ini. Juni, Juli, Agustus, ada banyak pengumuman enggak? Berita duka. Banyak enggak? Berarti corona ini ada apa enggak? Kalau ada, kira-kira kita ini pengen bebas enggak dari corona? Kalau pengen bebas dari corona, syaratnya dua. Yang pertama, taati protokol kesehatan. Yang kedua, ayo kita vaksin bareng-bareng. Karena berita di luaran yang masuk di smartphone kita, di handphone kita, beritanya macam-macam. Pemerintah melaksanakan edukasi pendidikan, ayo pakai masker. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.